Muda yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita kembali dalam mimbar pemuda. Kali ini kita akan membahas masa muda yang sempurna, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Kesempatan pada sore hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami akan belajar kebenaran firman Tuhan secara online. Biarlah Tuhan boleh mengurapi setiap kami semuanya. Apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya semua itu berasal dari Tuhan dan bahkan mengubah, membentuk hidup kami sebagai pemuda-pemuda di GSK Bogor. Kiranya Tuhan boleh menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan cara dunia memandang, kesucian adalah sesuatu yang Tuhan ingin kita usahakan selagi muda. Ia menginginkan sesuatu yang lebih bermutu daripada sekedar menghabiskan waktu bersenang-senang saja. Ini bukan berarti menghalangi keceriaan dari sebuah masa muda, tetapi dalam sejatinya, dalam kemudaan itu, ada kegembiraan yang lebih bermakna sewaktu dijalani dengan melakukan kehendak-Nya. Maka dari itu, bagaimana kita hidup di masa depan tergantung pada keputusan dan pilihan kita sendiri. Maka dari itu jangan sia-siakan masa mudamu. Sobat muda, apa yang harus kita lakukan selagi kita masih muda? Apa yang harus kita perbuat selagi kita masih diberikan kesempatan sebagai pemuda-pemuda di tempat ini? Mari kita lihat satu pembahasan di dalam Lukas pasal 18 ayat 18-27 sebagai titik tolak perenungan kita pada sore hari ini. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah." Bagaimana kita hidup di masa depan, itu tergantung pada keputusan dan pilihan kita sendiri. Jangan sia-siakan masa mudamu. Mari kita belajar dari kisah anak muda yang datang kepada Yesus dan dia bertanya bagaimana mendapatkan kehidupan yang kekal. Seorang muda ini merupakan orang muda yang sukses dan bahkan dia sudah menjadi seorang pemimpin. Dia melakukan begitu luar biasa, mentaati hukum Taurat. Kita belajar dari anak muda ini, apa yang harus kita lakukan pada masa muda kita saat ini. Yang pertama, saudara, seringkali kita mendengar kata karir. Jadi kita harus memiliki karir. Artinya kita harus bekerja. Mengejar karir atau bekerja. Itu yang harus kita lakukan. Maka dari itu jangan sia-siakan. Perhatikan anak muda ini. Saya menyoroti bahwa anak muda ini masih muda. Dia sudah menjadi seorang pemimpin. Yaitu di dalam ayat 18. Selain dia muda, di dalam ayat 23, dia adalah seorang yang sangat kaya raya. Dia datang kepada Yesus. Maka dari itu, kita seringkali dituntut untuk bekerja dan sebagainya.
Boleh nggak anak Tuhan punya karir yang sukses? Boleh saudara, sah-sah saja. Bukankah itu harapan setiap orang? Setiap anak-anak muda ingin punya cita-cita yang luar biasa, nanti besar menjadi orang yang sukses. Boleh-boleh saja kita lakukan. Jadi yang kedua saudara, apa yang harus kita lakukan di dalam masa muda kita? Yang kedua, seperti anak muda ini, adalah mencari kekekalan. Dirinya tidak hanya memikirkan karir, dirinya tidak hanya memikirkan dunia, tetapi dirinya bertanya kepada Yesus tentang hidup yang kekal. Luar biasa. Jarang-jarang anak muda yang sukses menjadi seorang pemimpin. Sudah dijelaskan di sana bahwa anak muda ini, selain dia memiliki karir yang mapan, yang luar biasa, tetapi dia pun mencari kekekalan. Maka dari itu dia datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus. Jadi ini dalam masa-masa muda yang harus kita lakukan. Yang ketiga, anak muda ini mentaati Allah. Di dalam ayat 20 sampai ayat 21. Dari muda sudah mentaati perintah Allah. Ayat 21 saya akan bacakannya untuk kita semuanya. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Kenapa dia mengatakan semuanya itu sudah aku turuti? Karena di dalam ayat yang ke-20, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Perintah Allah apa? Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini yang harus kamu lakukan, kata Yesus. Dirinya tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta, dan sangat menghormati kedua orang tuanya. Artinya apa? Anak muda ini mengatakan bahwa aku sudah mentaatinya, aku sudah melakukannya. Ternyata anak muda ini seorang anak muda yang takut taat kepada hukum Taurat, teman-teman. Ya. Maka dari itu dia mentaati Allah. Inilah yang harus kita lakukan, teman-teman yang kasih dalam Tuhan, bahwa selain kita mengejar karir, punya pekerjaan yang mapan, kita juga harus tahu bagaimana memikirkan tentang kehidupan yang kekal. Jangan hanya memikirkan karir atau dunia saja. Yang ketiga, kita pun harus mentaati Allah atau mentaati perintah Tuhan. Apa yang menjadi firman-Nya, kita harus mentaatinya. Seperti anak muda ini, dia mentaati semuanya. Dirinya tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berdusta, dan bahkan dia sangat menghormati kedua orang tuanya. Saya yakin dan saya rasa kita pun melakukan hal ini. Amin. Yang keempat, saudara, apa yang harus kita lakukan pada masa-masa muda kita saat ini? Yaitu menjadi berkat. Ayat yang ke-22. Di sana dikatakan demikian. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Apa yang harus dia lakukan? Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Teman-teman yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang keempat ini yang kurang daripada anak muda ini. Coba bayangkan, dia sudah bekerja, mengejar karir, dan bahkan menjadi seorang pemimpin. Dia sudah mapan, tetapi ketika Yesus, ada satu lagi yang harus kamu lakukan. Jualah semuanya itu, bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Saya rasa dan saya yakin anak muda ini kaget. Demikian kita semuanya. Mungkin saudara, anak muda di tempat ini sudah sukses, sudah kaya raya, sudah mapan, karirnya luar biasa. Tetapi ada satu perintah, tinggalkan semuanya itu, lakukan semuanya itu. Apa yang saudara pikirkan? Perasaan saudara bagaimana? Saya yakin saudara kaget dan mungkin gak mau melakukannya. Ya, sudah susah-susah, sudah payah, sudah melakukan bertahun-tahun, tetapi dengan semudahnya kita jual, kita berikan semuanya kepada orang lain. Inilah teman-teman yang kasih dalam Tuhan yang kurang dari anak muda ini. Ternyata selain dia mentaati perintah
hukum Taurat. Dia menjadi seorang yang baik, orang yang sukses. Tetapi dalam hal untuk menjadi berkat, ini merupakan tantangan Yesus kepada anak muda ini. Yang kurang dari anak muda ini, bahwa dirinya pelit, dirinya tamak terhadap harta, dirinya tidak mau berbagi dengan orang miskin. Tuhan sedang menguji dia. Dia mengutamakan Tuhan atau mengutamakan kepemilikannya atau harta yang dia milikinya. Jadi saudara, teman-teman pemuda yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari, selain kita sudah punya pekerjaan yang mapan, kita pun harus mencari kehidupan yang kekal. Kita pun harus mentaati firman-Nya. Dan selain kita mentaati, selain kita melakukan itu semuanya, kita pun harus menjadi berkat. Karena yang berkat yang kita peroleh, itu semuanya berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikannya. Maka ketika Tuhan sudah memberkati kita, kita pun harus menjadi berkat. Itulah yang tertera di dalam hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang diinginkan oleh Tuhan sebenarnya. Tantangan untuk anak muda kita, tantangan untuk kita juga sebagai anak muda di tempat ini. Yang terakhir, teman-teman pemuda yang dikasihi dalam Tuhan, yaitu mengikut Yesus. Apa yang harus kita lakukan pada masa muda ini? Mengikut Yesus. Dalam ayat 22, ini juga tidak dilakukan orang muda ini. Dirinya lebih memilih meninggalkan Yesus daripada menjual harta dan berbagi dengan orang-orang miskin. Dia tidak mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Orang sudah dikatakan, satu lagi yang harus kamu lakukan. Jualah semua hartamu, bagikanlah kepada orang miskin, lalu setelah itu kamu mengikut aku. Tantangan yang luar biasa yang diberikan oleh Yesus kepada anak muda ini. Mungkin dia berpikir, saya mau jual atau enggak ya? Saya mau mengikut Yesus, nanti harta selama ini yang aku dapat hilang semuanya. Dia berpikir dan bahkan dia bersedih. Lalu anak muda ini meninggalkan Yesus, tidak melanjutkan pertanyaannya. Dia lebih mengutamakan hartanya daripada mengikut Yesus. Seharusnya, sobat muda yang dikasihi dalam Tuhan, mengikut Yesus itu menjadi sebuah keputusan pada masa muda kita saat ini. Jangan kita terjerumus oleh keinginan dunia ini. Seringkali anak-anak muda saat ini, dia sudah merasa mapan, sukses, dan sebagainya. Tetapi dalam melakukan untuk mengikut Yesus, nanti dulu. Maka dari itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lakukan selagi kita masih muda. Seringkali kita juga mendengar cerita orang tua bagaimana kehidupan masa mudanya yang penuh keindahan, hidup dengan segala kemewahan dan kelimpahan, namun pada masa tuanya mereka hidup dalam kesengsaraan atau menderita. Semua yang dimiliki masa mudanya hanya kenangan yang tak terbekas. Menabung untuk masa depan itu sangat perlu. Dan bagaimana kita hidup di masa depan, sekali lagi tergantung pada keputusan dan pilihan kita sendiri. Maka dari itu, jangan sia-siakan masa mudamu. Apa yang harus kita lakukan? Mengejar karir atau bekerja sudah semestinya kita harus lakukan. Tidak boleh malas. Ya, kita harus lakukan. Karena sudah ditentukan di dalam Kejadian 3, kita harus bekerja. Yang kedua, jangan gila bekerja, gila mengejar karir, tetapi kita tidak mengejar kekekalan. Kita cari kekekalan itu. Selain itu, kita harus mentaati perintah Tuhan atau firman-Nya. Dan kita pun harus menjadi berkat ketika kita sudah diberkati
oleh Tuhan. Dan kita harus mengikut Dia seumur hidup kita. Menjadi sebuah keputusan bahwa masa mudaku, apapun tantangan, walaupun dunia memandang pada masa muda harus dilakukan bebas, harus bersenang-senang, karena hidup cuma sekali. Tetapi kita tetap punya keputusan yang bulat. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Amin. Dari 5 hal ini, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita lakukan, ini menjadi hal yang sempurna. Dalam artian, muda percaya, tua setia, mati masuk surga. Luar biasa. Coba kita lakukan 5 hal ini. Selagi masih muda dan waktu ada, tentukanlah pilihanmu dari saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang boleh menguatkan kami sebagai anak-anak muda di tempat ini. Untuk kami boleh memiliki masa muda yang sempurna, masa muda yang takut akan Tuhan, masa muda yang dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Ajar kami Tuhan untuk boleh menjadi anak muda yang bertanggung jawab, yaitu yang bekerja, mencari kekekalan, mentaati perintah atau firman-Mu, dan bahkan kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan bahkan kami memiliki sebuah keputusan untuk mengikut Yesus dari masa mudaku sampai seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kami, dan kami pun berkomitmen untuk melakukan di dalam kehidupan kami, di dalam mengiring Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Pemuda yang dikasihi di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah dan kasih Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai hidupmu dan bahkan memberkati hidupmu dari saat ini sampai pada kemuliaannya yang kekal. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.